Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 172. Edisi 172 ini lanjutan dari edisi sebelumnya 171, yaitu mengenai ismut tafdhil. Jadi ini ismut tafdhil bagian 2. Ismut tafdhil adalah kata sifat tingkat lebih atau tingkat paling. Kata sifat tingkat lebih atau tingkat paling itu mengacu pada pola yang sama, yaitu af'alu. Ya. Contoh, kata sifat tingkat biasa, kabirun. Kabirun itu besar. Kalau kita hendak mengatakan lebih besar atau paling besar, ya polakanlah kabirun itu ke af'alu. Jadi kalau kabirun dipolakan ke af'alu, dia menjadi akbaru. Akbaru artinya lebih besar atau paling besar. Dalam bahasa Arab, tingkat lebih itu sama dengan tingkat paling. Contoh, shaghirun. Shaghirun itu kecil. Lebih kecil, polakan ke sini, ke af'alu. Asgharu. Lebih kecil. Kalau paling kecil, polakan ke af'alu asgharu. Ya, satu lagi, qaribun. Qaribun itu dekat. Kata sifat itu, dekat. Kalau lebih dekat, polakan ke af'alu. Aqrabu, lebih dekat atau paling dekat. Kalau jauh, ba'idun, lebih jauh, ab'adu, ya, paling jauh juga ab'adu. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Anak perempuan itu lebih tinggi dari anak laki-laki itu. Di sini kita membandingkan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam hal tinggi badan. Ternyata anak perempuan itu lebih tinggi daripada anak laki-laki itu. Tinggi itu tawilun. Bentar ya. Tinggi itu tawilun. Dalam bahasa Inggris tall ya. Tawilun. Nah, itu tingkat biasa, tinggi. Kalau lebih tinggi, ya kita polakan ke af'alu. Jadi al-tawalu. Al-tawalu. Ini lebih tinggi. Atau paling tinggi. Jadi paling tinggi dengan lebih tinggi itu mempunyai bentuk yang sama dalam bahasa Arab. Kemudian anak perempuan itu bintun. Bintun ya. Anak laki-laki waladun. Kita bandingkan dalam hal tinggi badan. Ternyata anak perempuan itu al-bintu Kenapa al-bintu? Oleh karena dia mubtada, subjek itu harus marfu ya. Lebih tinggi al-tawalu nih. Al-bintu al-tawalu. Al-tawalu lebih tinggi dari atau daripada min. Jadi kalau ismu tafdhil itu diikuti oleh min, dia mengandung makna lebih ya. Ya, al-bintu al-tawalu min. Anak laki-laki itu al-waladi. Oleh karena min harful jar ya. Ingat, min itu manakala diikuti oleh alif lam, maka ubahlah sukun ini menjadi fathah ya, supaya bisa disambungkan bacaannya. Jadi kalimatnya al-bintu al-tawalu minal waladi. Anak perempuan itu lebih tinggi daripada anak laki-laki itu. Ini jumlah ismiyah yang subjeknya itu al-bintu,
Kemudian predikatnya atau khabarnya itu atwalu. Atwalu. Ini predikat atau khabar ya. Jadi predikat khabar marfu. Jadi kalau kita hendak mengatakan anak perempuan itu lebih kecil daripada anak laki-laki itu, al-bintu as-sagharu minal waladi. As-sagharu minal waladi. Perhatikan bahwa ismu tafdil dalam hal ini atwalu itu digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi al-bintu atwalu. Kalau al-waladu juga atwalu. Jadi ini tidak perlu ditambahi dengan tamar butoh kalau ini perempuan. Tidak perlu ditambahi dengan bentuk dua, seandainya dia bentuk dua. Bentuk jamak, seandainya bentuk jamak. Jadi ismu tafdil itu digunakan untuk bentuk tunggal, laki-laki maupun perempuan. Bentuk dua, musanna, dan juga digunakan untuk bentuk jamak. Oke, nomor dua. Anak-anak laki-laki itu lebih tinggi dari anak-anak perempuan itu. Yang dibandingkan di sini anak-anak laki-laki jamak ini ya dengan anak-anak perempuan dalam hal tinggi badan juga. Ternyata anak-anak laki-laki itu lebih tinggi dari anak-anak perempuan itu. Ya, anak-anak laki-laki masih ingat? Anak laki-laki itu waladun. Jamak dari waladun auladun. Jadi al-auladu ya, al-auladu jamak ini. Al-auladu mubtada jamak. Al-auladu anak-anak laki-laki itu lebih tinggi juga atwalu. Jadi atwalu itu tidak perlu dijamakkan. Atwalu min dari anak-anak perempuan itu bintun, jamaknya banatun. Jadi minal banati. Jadi al-auladu atwalu minal banati. Jadi ini ismu tafdil tidak perlu diubah ke dalam bentuk jamak dan tidak perlu diubah ke dalam bentuk perempuan. Nomor 3, dua anak perempuan itu lebih tinggi dari dua anak laki-laki itu. Ini bentuk dua ya. Jadi kalau satu anak perempuan itu bintun, kalau dua bintani. Jadi al-bintani ini mubtada, dua anak perempuan itu lebih tinggi juga atwalu. Min dari dua anak laki-laki itu. Minal waladani ya. Jadi perhatikan dua anak laki-laki itu al-waladani. Ini kalau diikuti oleh harful jar min, jadi minal, jadi ini majrur. Jadi bentuk dua itu majrur dengan aini. Jadi ini kalau dimajurkan dia berubah menjadi minal waladaini. Ya kan? Jadi al-bintani atwalu minal waladaini. Jadi tidak boleh al-bintanu atwalu minal waladani. Oleh karena bentuk dua ini didahului oleh harful jar. Dia harus majrur. Dia majrur dengan ya. Jadi yang tidak dibentuk dua kan itu ini ismu tafdil ini. Ya, al-bintani atwalani tidak perlu ya. Al-bintani atwalu minal waladaini. Oke, nomor 4. Pria-pria itu lebih kuat dari wanita-wanita itu.
Pria itu rajulun. Ya, pria itu saya tulis. Pria itu rajulun. Rajulun. Jamaknya rijalun. Jamaknya itu rijalun. Iya kan? Dibandingkan dengan wanita, wanita itu imro'atun. Ini bentuk spesial ya. Imro'atun. Masih ingat imro'atun? Imro'atun ini kalau ditambahi alif lam, dia menjadi al-mar'atu. Ya. Kemudian bentuk jamak dari imro'atun itu nisaun. Ya, jamak taksir nisaun ya. Nisa. Jadi imro'atun wanita, kalau wanita nisaun. Rajulun pria itu rijalun. Itu satu. Kemudian kuat. Coba lihat kuat. Kuat itu qawiyun. Qawiyun. Kalau lebih kuat, ini kita polakan ke af'alu ya. Af'alu. Jadi fa-nya qaf ya, aq. Ya, aq ya. Aq. Ainnya itu waw. Jadi aqwa. Kemudian lamnya itu ya. Jadi aqwayu. Perhatikan ya. Jadi ismu tafdil dari qawiyun itu aqwayu. Aqwayu ini harus dimodifikasi menjadi aqwa. Ya, aqwa. Jadi ini itu menjadi sukun ya, aqwa. Jadi lebih kuat itu aqwa, bukan aqwayu. Jadi kalau kata sifat itu berakhir dengan ya, maka ismu tafdilnya itu berakhir dengan aqwa. Ini alif maksurah ya, aqwa. Jadi bahasa Arabnya pria-pria itu ar-rijalu nih. Ar-rijalu lebih kuat, aqwa. Perhatikan ini ismu tafdil ini tidak perlu dijamakkan. Aqwa. Jadi dia punya bentuk ismu tafdil tersendiri, aqwa. Bukan aqwayu ya. Ar-rijalu aqwa minan nisa'i. Minan nisa'i. Kalau kita balik, wanita-wanita itu lebih kuat daripada pria-pria itu. Kalimatnya an-nisa'u ini aqwa. Oleh karena ismu tafdil itu digunakan untuk laki-laki maupun untuk perempuan, untuk jamak maupun untuk tunggal maupun untuk mutsanna. Ar-rijalu aqwa minan nisa'i. Ya. Jadi ini bukan aqwayu tapi aqwa. Guru-guru perempuan itu lebih baru daripada guru-guru laki-laki itu. Jadi ada dua kelompok guru. Yang pertama kelompok guru perempuan, yang kedua kelompok guru laki-laki. Dua kelompok ini sama-sama baru ditempatkan di sekolah itu. Nah, kemudian guru-guru perempuan itu lebih dulu ditempatkan daripada guru-guru laki-laki itu. Nah, mari kita bentuk dulu ismu tafdilnya. Baru itu jadidun. Nah, baru itu jadidun.
Ini juga satu bentuk spesifik ya, sama dengan qawiyun. Qawiyun ini spesifikasinya dia berakhir dengan ya, sehingga ismu tafdilnya itu menjadi beda. Jadi bukan menjadi aqwayu tapi aqwa. Ya, aqwa. Nah, ini spesifikasinya itu di sini ditemukan dua huruf ganda, dal dan dal ya. Dal dan dal. Sehingga kalau kita bentuk ismu tafdil, acuannya tetap sama, af'alu. Af'alu. Ini pun begitu, af'alu. Af'alu. Baru kita ini kan a, ya. Fa-nya mana? Fa-nya jim, ya. Jim. Jadi aj. Ainnya apa? Ainnya dal. Ainnya dal. Jadi ajda. Lamnya mana? Lamnya dal. Ajdadu. Nah, jadi di kata jadidun itu ditemukan dua huruf kembar, yaitu dal dan dal. Ajdadu. Nah, ajdadu ini harus dimodifikasi. Bagaimana modifikasinya? Ini harokat sukun dan harokat fathah itu dipertukarkan tempatnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sehingga menjadi, coba lihat, begini ini tetap ya, yang dipertukarkan hanya dua harokat ini saja. Nah, jadi ini fathah ini ke sini, kan begitu kan? Sukun ini ke sini, ini tetap. Nah, jadi ajdadu itu berubah harokatnya menjadi ajaddu. Nah, ajaddu ini kita tulis dengan sukun saja ya. Dengan apa? Dengan tasdid. Jadi dal cukup ditulis satu kali tapi bertasdid. Nah, kemudian dari tasdid itu diletakkan dhammah. Jadi ajaddu itu ditulis begini, ajaddu. Jadi ismu tafdil dari jadidun itu ajaddu. Ismu tafdil dari jadidun itu ajaddu. Jadi guru-guru perempuan itu, guru laki-laki itu mudarris, ya kan? Guru laki-laki itu mudarris. Mudarrisun. Kalau guru perempuan, tambahkan tempat mudhaf, mudarrisatun. Kalau dijamakkan, mudarrisatun. Ya, jamak apa namanya? Jamak muannats salim. Jadi guru-guru perempuan itu mudarrisatu. Nah, ini mubtada. Mubtada dia marfu dengan dhammah. Al-mudarrisatu. Lebih baru. Lebih baru itu apa? Ajaddu. Nih, ajaddu. Ini lebih baru. Lebih baru. Jadi bukan ajdadu. Walaupun polanya itu ya af'alu. Tapi oleh karena di akhir itu ada dua huruf kembar, maka ajdadu itu diubah menjadi ajaddu. Al-mudarrisatu ajaddu. Ajaddu, ya. Nah, ini khabar ajaddu, lebih baru dari min guru-guru laki-laki. Guru-guru laki-laki tadi mudarris. Ini mudarris ya. Jadi minal mudarri, oleh karena didahului oleh min, maka dia itu majrur dengan ya. Sebab dia jamak mudzakkar salim. Ya, mudarrisina. Ya, ini minal. Al-mudarrisatu ajaddu minal mudarrisina. Guru-guru perempuan itu lebih baru dari guru-guru laki-laki itu. Jadi jamak dari mudarrisun sebetulnya mudarrisun, ya. Mudarrisun itu kalau marfu. Kalau mansub atau majrur mudarrisin. Di sini kita gunakan mudarrisin oleh karena dia didahului oleh harful jar min.
Al-mudarrisatu ajaddu minal mudarrisin. Guru-guru perempuan itu lebih baru daripada guru-guru laki-laki itu. Kalau dibalik, guru-guru laki-laki itu lebih baru daripada guru-guru perempuan itu, maka kalimatnya menjadi kalau guru-guru laki-laki itu sebagai subjek ya, sebagai mubtada, al-mudarrisuna. Jadi ubah al-mudarrisina menjadi al-mudarrisuna. Sebab dia menempati posisi subjek, posisi mubtada. Al-mudarrisina ajaddu minal guru-guru perempuan itu minal mudarrisati. Kalau dibalik, ya al-mudarrisatu ajaddu minal mudarrisina. Kalau dibalik, al-mudarrisuna ajaddu minal mudarrisati. Ya. Jadi yang perlu dicatat bahwa ismu tafdhil itu tetap. Ya, ismu tafdhil itu tidak mengalami perubahan bentuk manakala subjeknya itu tunggal, laki-laki, tunggal perempuan, bentuk dua ya. Seperti ini bintani, dua laki-laki, dua perempuan, maupun jamak laki-laki, jamak perempuan. Ya. Itu ismu tafdhil tingkat lebih ya. Ismu tafdhil tingkat lebih. Dalam bahasa Indonesia, ismu tafdhil tingkat lebih itu cirinya setelah ismu tafdhil ada kata dari, lebih baru dari, lebih kuat dari, lebih tinggi dari. Ya, ini pun begitu, lebih tinggi dari, ini pun lebih tinggi dari. Nah, kalau ismu tafdhil paling dalam bahasa Indonesia di situ tidak ada dari, tapi paling. Nah, misalnya Kairo, kota paling besar di Mesir. Ya, kota paling besar di Mesir. Muhammad, anak paling kuat. Kalau tingkat lebih, Muhammad lebih kuat dari Zainab. Ya. Nah, ini ayah yang penyabar lebih baik dari ayah yang pemarah. Nah, ini tingkat lebih, oleh karena ada dari. Ya. Kalau tingkat paling, itu ayah yang paling sabar. Ya. Bagaimana membentuk tingkat paling? Bagaimana membentuk tingkat ini, tingkat paling? Pada pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bahwa tingkat paling itu dibentuk dari ismu tafdhil. Ismu tafdhil, jadi af'alu. Af'alu ini diikuti oleh kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Ya, kata benda tunggal. Misalnya walad, ya, walad. Nah, kemudian ini merupakan prasa idhofiyun. Jadi ini itu mudhafun ilaih. Jadi ini harus majrur. Sehingga bentuknya af'alu waladin. Af'alu waladin. Jadi walad paling af'al. Af'al itu apa? Misalnya besar. Anak laki-laki paling besar. Akbaru waladin, misalnya. Jadi kalau anak laki-laki paling besar, akbaru waladin, ya. Kalau anak laki-laki paling kuat, aqwa waladin. Jadi bentuk ininya ismu tafdhilnya. Paling kuat aqwa. Rangkai dengan walad dalam rangkaian idhofiyun, maka dia mengandung makna anak laki-laki paling apa ini? Kalau anak laki-laki paling tinggi atwalu waladin. Ya. Anak laki-laki paling pendek itu qasirun, aqsaru waladin. Ya. Kalau anak perempuan paling tinggi atwalu bintin, ya. Atwalu bintin. Kalau misalnya kota paling besar, akbaru, apa kota? Kota Madinah, akbaru Madinatin. Ya, akbaru Madinatin. Kalau kita hendak mengatakan jalan paling panjang, jalan itu apa? Jalan itu syari', ya, syari'. Panjang itu atwalu syari'in. Jalan paling panjang, ya. Kalau rumah paling besar, akbaru baitin. Ya, akbaru baitin.
Kalau kantor paling besar, akbaru, kantor apa? Maktab, maktabid. Ya, kalau sekolah paling besar, ya, akbaru madrasatin. Sekolah paling jauh, jauh itu apa? Ba'idun. Paling jauh, ab'adu madrasatin. Ya. Jadi mudah sebetulnya bentuk ismu tafdil itu. Ya. Nomor 6, Kairo, kota paling besar di Mesir. Nah, coba kita rumuskan dulu, kota paling besar. Paling besar apa? Paling besar itu akbaru. Ya kan? Akbaru. Kota? Kota itu Madinah. Ya, jadi kota paling besar akbaru Madinatin. Akbaru Madinatin. Madinatin, ya. Jadi kata bendanya itu majrur, oleh karena rangkaiannya idhofiyun. Tidak boleh akbaru madinatun atau akbaru madinatan. Akbaru madinatin. Subjeknya apa? Subjeknya Kairo. Kairo itu Al-Qahiratu. Al-Qahiratu. Nah, kalau kita sudah membentuk ininya nih, kota paling besar, sudah biarkan saja. Itu tidak akan ada perubahan di situ. Al-Qahiratu akbaru madinatin di Mesir fi Misra. Fi Misra. Fi Misra. Ya kan? Fi Misra. Kalau Indonesia, kota paling besarnya Jakarta. Jakarta akbaru madinatin fi Indonesia. Muhammad, anak paling kuat di kelas. Muhammadun. Nah, Muhammadun. Ya, ini mubtada. Anak paling kuat. Paling kuat itu apa tadi? Aqwa. Ya, aqwa. Anak itu apa? Anak itu walad. Muhammad itu anak laki-laki. Jadi Muhammadun aqwa waladin. Aqwa waladin. Kalau Fatimah itu anak paling kuat, Fatimah itu aqwa bintin. Ya, aqwa bintin. Aqwa waladin. Di kelas fil fasli. Fil fasli. Kalau cantik apa? Cantik itu jamilatun untuk perempuan. Kalau laki-laki jamilun. Jadi anak paling cantik Muhammadun, anak paling tampan Muhammadun aqwa. Paling tampan itu apa? Ajmalu. Ya, ajmalu. Jadi Muhammadun ajmalu waladin fil fasli. Kalau Fatimah, anak paling cantik di kelas, Fatimah tu ajmalu juga. Ajmalu bintin fil fasli. Ya. Jadi aqwa ini sebetulnya berasal dari aqwayu, ya kan? Kan aqwayu ini. Mana tadi aqwayu? Nah, ini aqwayu. Tapi aqwayu itu harus dimodifikasi menjadi aqwa. Muhammadun aqwa waladin fil fasli. Yang terakhir, ayah yang penyabar lebih baik dari ayah yang pemarah. Ya, pemarah. Penyabar itu sabur. Jadi ayah yang pemarah, ayah yang penyabar, ini kata benda, ini kata sifat, ya. Kata sifat. Jadi al-abu ini kata bendanya yang berperan sebagai mubtada, al-abu. Yang penyabar as-saburu. Ini kata sifat yang menjelaskan al-ab. Dia harus selaras, ya. Jadi ini al-abu, ini as-saburu. Lebih baik.
Ini bentuk-bentuk pengecualian sebetulnya. Nanti akan kita ini kan ya, dalam pertemuan berikutnya kita akan sedikit melihat bentuk-bentuk pengecualian dari ismu tafdil. Baik itu hasan atau jayyidun. Jayyidun. Jayyidun, jayyid itu baik. Lebih baik itu ahsanu. Lebih baik itu apa? Ahsanu. Lebih baik ahsanu. Ahsanu ini pengecualian ya. Atau khairun. Khairun. Ya, sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu good. Baik itu good. Lebih baik itu kan bukan ini, bukan gooder tapi better ya. Jadi dia merupakan bentuk spesifik. Good lebih baik menjadi beta, jayyid baik, lebih baik, ahsan ya, atau khairun. Jadi al-abu saburu ahsanu, kita pakai ahsanu ya. Ahsanu lebih baik. Atau kita juga bisa menggunakan khairun. Khairun lebih baik. Jadi al-abu saburu ahsanu min, daripada ayah yang pemarah. Minal abi, ini minal abi. Pemarah apa? Pemarah itu ghadban. Al-ghadbani. Ingat pemarah itu kata sifat yang berakhir dengan anu ya. Jadi al-abu saburu ahsanu minal abil ghadbani. Kalau dibalik al-abul ghadbanu, ayah yang pemarah itu lebih jelek daripada ayah yang ini. Yang ini ya. Jadi lebih jelek itu nanti syarrun. Lawan dari khairun, syarrun. Syarrun minal abil ghadban ya. Oke. Kita periksa sekali lagi. Al-bintu atwalu minal waladi, anak perempuan itu lebih tinggi daripada anak laki-laki itu. Al-auladu, jamak ini, anak-anak laki-laki itu atwalu, lebih tinggi daripada anak-anak perempuan itu. Jadi walaupun jamak, walaupun subjeknya itu jamak, tapi ismu tafdilnya itu tidak berubah. Tapi juga atwalu. Kalau al-bintu, atwalu. Al-auladu, atwalu. Nanti kalau ini al-waladu, atwalu juga. Ya, kemudian nomor 3, al-bintani, dua anak perempuan itu lebih tinggi, atwalu juga, ya. Minal waladaini, daripada dua anak laki-laki itu. Di sini waladani itu berubah menjadi waladaini. Pria-pria itu lebih kuat dari wanita-wanita itu. Pria-pria itu jamak ar-rijalu, lebih kuat aqwa minan nisa'i, daripada perempuan-perempuan itu. Lebih kuat itu bentuk yang disempurnakan ya. Jadi kata sifat yang berakhir dengan ya, itu ismu tafdilnya itu berakhir dengan alif maksurah, aqwa. Kemudian nomor 5, guru-guru perempuan itu lebih baru dari guru-guru laki-laki itu. Al-mudarrisatu, guru-guru perempuan itu lebih baru ajaddu. Ajaddu ini juga satu bentuk spesifik ya. Ini jadidun. Jadidun itu baru. Kalau lebih baru kita polakan ke af'alu menjadi ajdadu. Ajdadu itu dimodifikasi menjadi ajaddu. Al-mudarrisatu ajaddu minal mudarrisin. Guru-guru perempuan itu lebih baru dari guru-guru laki-laki itu. Nah, itu mengenai ismu tafdil tingkat lebih. Nah, berikutnya ismu tafdil tingkat paling. Kairo, kota paling besar di Mesir. Ya, kota paling besar itu, kita indikan dulu paling besar. Paling besar itu akbaru, baru kota. Ya, dalam bentuk majrur. Akbaru madinatin.
Rumah paling besar akbaru baitin. Ya, akbaru baitin. Kalau kantor paling besar akbaru maktabin. Nah, kalau mobil paling besar akbaru sayyaratin. Mudah kan? Sayyaratin. Jadi Al-Qahirah, Kairo merupakan akbaru madinatin, kota paling besar fi Misr, di Mesir ya. Fi Misra, di Mesir. Muhammadun aqwa waladin fil fasli. Muhammad itu anak laki-laki paling kuat di kelas. Kalau anak laki-laki paling ganteng, Muhammadun ya ajmalu waladin. Paling besar akbaru waladin. Kalau paling tinggi atwalu waladin. Ya, atwalu waladin. Ayah yang penyabar, ini kata benda kata sifat sebagai mubtada. Al-abu as-saburu. Ini al-abu as-saburu. Lebih baik ahsanu. Jadi lebih baik ini ismu tafdil pengecualian ya. Ahsanu, atau kita juga bisa menggunakan khairun minal abil ghadbani, daripada ayah yang pemarah. Oke, saya kira cukup sekian. Kita sudah habiskan 2 sesi untuk membahas pintas ismu tafdil ya, ismu tafdil. Kita akan habiskan 1 sesi lagi insyaallah besok untuk membahas ismu tafdil sebelum kita melangkah ke topik bahasan berikutnya. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.